Betapa indahnya perjamuan kudus, betapa indahnya saat kami menyambutmu. Betapa indahnya perjamuan kudus, betapa indahnya saat kami menyambutmu. Betapa indahnya kehadiranmu yang bertatap kuatkan iman kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari banyak orang mengerumuni Yesus. Melihat hal itu, Yesus menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain yaitu salah seorang muridnya berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku, dan biarlah orang-orang mati menguburkan." Berbahagialah yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah kebenaran dan hidup kami. Umat Allah yang terkasih, pertanyaan untuk kita renungkan adalah, apakah yang mengganggu relasiku dengan Tuhan dan sesama hari ini? Apakah yang membebani aku dalam hidup hari ini sehingga aku merasa murung? Yang mengganggu hari ini kita buang, kita lepaskan. Yang membebani hidup kita buang, kita lepaskan. Supaya kita bahagia karena melepaskan apa yang membebani hidup kita dan mengganggu hidup kita, supaya kita ikut Tuhan menjadi orang yang merdeka, menjadi orang yang bebas, menjadi orang yang tidak terkungkung pada masa lalu dan rencana-rencana masa depan kita. Banyak orang mau mengikuti Yesus, tetapi alasannya macam-macam. Kalau hubungan kita dengan Tuhan terganggu oleh keluarga, pasti ada yang salah relasi kita dengan keluarga. Kalau relasi kita dengan Tuhan terganggu oleh harta, pasti ada yang salah dalam penggunaan kita tentang harta dunia, entah kelebihan harta ataupun kekurangan harta.
Hal yang menakutkan saat ini adalah sakit. Jangan sampai kita sakit. Kita atau sekurang-kurangnya saya dulu pernah sakit. Waktu kecil. Dan karena masih kecil, kalau sakit tidak mau minum obat. Karena obat itu pahit. Maka bapak mama saya nyangar itu megang mulut saya gini, dicangap gini, lalu obatnya dimasukkan pakai sendok telen, biarpun nangis pokoknya minum obat, karena ini menyembuhkan. Itu kita alami dalam hidup. Kalau dinasihati orang membantah, suruh minum obat supaya sembuh, harus dipaksa. Jangan sampai nanti oleh penderitaan kita dipaksa untuk berubah lalu berbuah. Mari kita menjadi orang yang benar. Menjadi orang yang benar itu menyelamatkan banyak orang. Dan menjadi orang benar itu membuat kita akrab dengan Tuhan. Sodom dan Gomora mau dibinasakan oleh Tuhan. Tetapi Abraham begitu akrab dengan Allah, bagaikan seorang sahabat yang berbicara dari hati ke hati. Tuhan, kalau ada 50 orang baik, apakah kota ini mau Engkau binasakan? Tuhan menjawab, tidak. Menawar lagi, kalau ada 40 orang baik, apakah kota ini tetap Engkau binasakan? Tidak. Nawar lagi lebih rendah dengan permohonan yang rendah hati sekali. Kalau ada 10, tidak. Menjadi orang benar itu menyelamatkan banyak orang. Kita hidup benar di tengah-tengah pandemi dengan prokes. Kita hidup benar sebagai orang beriman supaya menjadi teladan dan melihat kehidupan kita. Orang menemukan bahwa Allah Maha Kasih. Mari kita menjadi orang benar, supaya kita akrab dengan Tuhan, bisa berbicara dari hati ke hati. Mari kita menjadi orang benar, supaya menyelamatkan banyak orang. Apa yang mengganggu relasi kita dengan Tuhan? Rasa sakit, kemarahan, kekecewaan, atau apapun, kita buang, kita lepaskan hari ini. Supaya kita seperti Yesus menjadi manusia yang bebas. Ia bagaikan yang meskipun tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya, tetapi dia menjadi orang bebas. Karena apa? Tidak dibebani apapun. Dia menjadi orang benar yang menjalankan kehendak Allah. Teladan kita adalah Irenaeus, uskup sekaligus martir gereja muda. Betapa indahnya